wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Baik, Bu. Baik. Semua sudah sarapan? Sudah, Bu. Ya, bagus, sudah sarapan semuanya. Adakah teman kita yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Hadir semua? Hadir, Bu. Ya, syukurlah kalau hadir semua. Jadi ketua kelas coba siapkan dulu sebelum kita belajar. Belum kita belajar, mari kita berdoa. Menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru terhormat, berdoa. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Ya, boleh duduk semuanya. Ya, hari ini kita akan belajar yaitu pelajaran IPAS ya. Pelajaran IPAS ini kita akan mengangkat materi tentang rantai makanan. Rantai makanan. Jadi kalau mengenai rantai makanan ini berarti kalau rantai itu bagaimana? Keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Tapi sebelum itu, coba tadi pagi sarapan nggak kamu? Sarapan, Bu. Sarapan. Terus kalau ibu tanya, dari mana kamu mendapatkan energi itu? Kenapa kamu bisa berjalan? Kenapa kamu bisa berlari? Itu karena makan kamu. Dari mana makan kamu dapatkan? Dari nasi yang kamu makan. Itulah sebuah energi. Terus nanti kita akan bercerita tentang dari mana itu tumbuhannya bisa hidup, bagaimana kita itu tumbuhan hidup, terus berkelanjutan. Maka disebutlah nanti rantai makanan ya. Coba dilihat dulu bukunya, dibuka bukunya, sudah dibuka pelajarannya. Sudah dibuka bukunya? Sudah, Bu. Di situ tertulis yaitu mengenai rantai makanan ya. Jadi rantai makanan ini keterkaitan antara satu rantai ini memiliki peran masing-masing. Contohnya kalau ibu di sini ya, rantai makanan. Ada yang namanya nanti produsen, ada yang namanya konsumen. Konsumen juga ada 3, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3, dan pemurah ya. Di sini akan ibu ceritakan dari sebuah produsen. Produsen itu adalah penghasil ya, penghasil makanan. Ibu buat aja lah kayak pohon padi ya. Ini anggap aja pohon padi. Padi ini termasuk adalah produsen ya. Baru padi ini kita kasih makan apa dia? Contohnya tikus ya kan? Kita lagi ini tikus ya. Tikus ini termasuk apa dia? Kalau mau makan disebut konsumen. Konsumen berapa dia? Konsumen 1 ya, konsumen 1. Tikus dimakan apa? Ular. Ular ini juga termasuk konsumen, tapi termasuk konsumen berapa? 2. Konsumen 2. Lanjut lagi yaitu ini dimakan burung elang. Nah, gini aja lah ya, burung elang. Burung elang ini juga termasuk konsumen keberapa dia? 3. Konsumen ketiga ya. Baru lanjutlah ini dimakan, ini mati, dimakanlah pengurah seperti jamur ya, itu pengurah jamur. Setelah ini menjadilah pupuk, barulah menjadi pupuk ini ya, tumbuhan baru. Itulah disebut tadi rantai makanan, saling keterkaitan. Jadi kita tadi makannya padi ya kan, padi menjadi nasi, menjadi energi. Jadi kalau ibu tanya nanti, ini tadi dari mana tikus ini dapat energi? Dari mana dia? Dari padi ya. Terus ular ini dari mana makannya? Energinya dia dari tikus. Makanya keterkaitan. Apabila dalam rantai ini putus, contohnya kalau kamu punya sepeda, rantainya putus, bisa nggak jalan? Sama seperti ini rantai makanan. Seandainya di sini konsumen pertamanya tidak ada, punah, apa yang terjadi? Maka
konsumen ini akan menjadi Banyak. banyak ular ini ya, ularnya kalau ini mati ya kan, ini juga akan berkurang, punah juga. Kenapa? Ini nanti kalau ini mati kan gak ada makan ya kan, punah dia juga ya kan, susah. Jadi semua ini harus membutuhkan, saling membutuhkan. Kamu juga saling membutuhkan. Kalau kamu contohnya butuh, kalau belajar butuhnya ada buku, kalau nggak ada buku susah. Tapi kita ambil di sini adalah rantai makanan, sebuah keterkaitan dalam kehidupan ya. Di situ coba lihat di gambar kamu, ada gambar apa di situ, mana tadi rantai makanan? Di situ ada padi ya kan? Padi itu dimakan apa dia? Belalang, belalang dimakan kodok, kodok dimakan elang ataupun ular ya. Itu adalah sebuah keterkaitan dan ketergantungan. Makalah disebut rantai seperti ini ya. Jadi hari ini akan Ibu tugaskan dalam 3 kelompok kamu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Di sini kamu harus bisa mendeskripsikan, yaitu tentang ya, mendeskripsikan itu berarti kamu itu harus menganalisis ya, tumbuhan apa aja, yang maksudnya tumbuhan bukan ya, hewan apa aja yang menjadi konsumen pertama, terus hewan apa aja yang termasuk konsumen kedua, dan konsumen keberapa yang nanti menjadi ini. Nanti ada edukasi di tugasnya, itu ada tugasnya. Coba lihat latihannya. Sudah lihat latihannya? Sudah skip. Tugas kelompoknya ya, coba ditulis ketua kelompoknya. Jadi sekarang kamu akan Ibu kasih tugas, yaitu mengidentifikasi tentang rantai makanan. Kamu diskusikan dengan temannya. Coba kamu identifikasi rantai makanan dan mendeskripsikan tentang rantai makanan. Sedikit. Ya, untuk kelompok 2 saat ini suruh maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang kamu kerjakan tadi. Bawa bukunya, buku yang tadi, buku itunya kamu. Buku tulis ya, ini kan itu sebuah tadi tugas kita seperti itu kan ya. Yang lainnya dengarkan ya, saya sedikit Ibu mau disini. Sekarang kita kasih kelompok 2 untuk diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, masuk depan. Siap-siap ya, yang sudah selesai nanti kelompok 1 juga boleh yang sudah selesai. Ya, silakan. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang rantai makanan yang sudah kami diskusikan. Ya. Boleh. Coba dari sini, dari gambar aja presentasikan. Jadi yang pertama di sini ada rumput sebagai produsen. Terus yang kedua di sini ada konsumen 1 yang sebagai jangkrik. Jangkrik memakan rumput, lalu jangkrik dimakan kodok yang sebagai konsumen yang kedua. Ya. Lalu yang ketiga di sini ada konsumen ular. Ular yang memakan kodok, lalu ular dimakan konsumen terakhir yaitu sebagai elang. Ya, terus selanjutnya elang mati. Elang pun mati lalu menjadi pengurai. Bukan dihabiskan oleh pengurai ya kan? Menjadi tumbuhan baru. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2.
melakukan ada nanti tugas, itu nanti Ibu bagi lembar kerja kamu untuk dikerjakan. Setelah itu nanti dikasih ke depan juga hasil kerja kamu. Mau Ibu lihat dulu hasil belajar kamu. Dan kesimpulannya dari yang tadi ya, bahwa di dalam lingkungan ekosistem itu ada lingkungan makhluk hidup ya, itu memiliki keterkaitan dan ketergantungan, berarti saling membutuhkan. Tadi sudah kamu presentasikan ya, bahwa di dalam lingkungan ini adalah sebuah tumbuhan yang disebutlah produsen, yaitu penghasil makanan, energi. Itulah disalurkan, dimakan oleh siapa? Oleh kedua, disebut apalah tadi? Boleh jangkrik, boleh tikus. Jadi energi yang ada di padi ini disalurkanlah ke jangkrik atau tikus. Ya, si tikus ini memiliki energi. Itulah penyaluran energi. Jadi kalau ditanya dari mana ya itu tikus dapat bergerak, dapat lari, mendapatkan saluran energi dari padi, ya kan? Seperti itu. Itulah kesimpulan untuk hari ini pelajaran. Ada yang belum paham mengenai pelajaran hari ini? Kalau tidak, jangan lupa dikerjakan, yaitu yang tadi latihan-latihan yang Ibu berikan di rumah, dan ada lembar kerja di situ juga. Nanti kamu kerjakan di rumah. Dan karena kita sudah habis waktunya, coba duduk lagi seperti biasa tadi. Diangkatlah Erik. Paslah. Sudah, sebelum kita selesai dalam pembelajaran ini, jangan lupa kita berdoa, pimpin dulu doanya ketua kelas. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Menurut agama kita masing-masing berdoa dimulai. Kalau selesai, kepada Ibu Guru terhormat, bro. Selamat siang semuanya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Ya, selamat siang semuanya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan di rumah ya anak-anak Ibu. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.